Kami langsung akan membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Prof. Erma Yuli Hastin yang merupakan peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer dari BRIN. Selamat malam Prof. Erma. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya. Kemudian di sebelahnya juga sudah ada Pak Trubus Rahardiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat malam, Pak Trubus. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, kemudian juga bergabung melalui sambungan virtual pemirsa bersama kami, yakni Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi dari BMKG. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Tiara, Baik, terima kasih. dan Pak Trubus. Terima Ya, kasih malam, atas Pak. waktunya. Ya. Kemudian nanti juga akan bergabung bersama kami, pemirsa, yakni Pak Abdul Muhari yang merupakan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Tapi sebelum kami ke BNPB, sambil menunggu mungkin saya ke Prof. Erma terlebih dahulu ya. Prof. Erma, kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya, bencana yang saat ini terjadi begitu ya, secara visual kita juga sudah melihat ada beberapa kayu yang kemudian ini terekam oleh video, tetapi juga ada penjelasan dari BMKG yang nanti juga akan sama-sama kita dengar. Kalau dari BRIN sendiri, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan utama di sini? Ya, ini kalau dipresentasekan kontribusi cuaca dan sesuatu yang kita sebutnya sebagai unusual event. Jadi ini memang shock ya, bikin shock. Tidak hanya buat publik Indonesia tapi juga internasional. Mengapa? Karena kejadian ini ada dua hal yang hampir mustahil terjadi. Yang pertama adalah siklon tropis bisa terbentuk di wilayah yang sangat dekat dengan ekuator. Senternya kan ada di 4 derajat lintang utara, begitu ya, sangat dekat dengan ekuator. Dan itu hampir mustahil terjadi. Tapi bisa terjadi gitu ya. Pernah ada siklon tropis Fame di tahun 2001 dan itu satu-satunya yang bahkan penelitinya sendiri mengatakan ini adalah kejadian yang sangat langka 100 sampai 400 tahun sekali. Tetapi dan baru kemudian terjadi saat ini. Ya, artinya pada tahun 2001 itu terjadi. Ya. Kemudian 20 tahun kemudian, 25 ya, berarti tahun kemudian ini terjadi lagi. Jadi siklon tropis yang berada sangat dekat dengan ekuator. Kemudian faktor yang kedua yang menambah langka lagi, karena ini terbentuk di perairan yang sangat sempit. Perairan yang tidak banyak begitu ya, tidak open sea, bukan laut yang terbuka. Sehingga ada dua faktor yang menjadikan ini adalah unusual event bagi keilmuan yang relate dengan meteorologi, cuaca, iklim. Sehingga ini memang bikin shock semua gitu buat komunitas internasional gitu ya. Bagaimana bisa badai tropis muncul di perairan yang sempit dan dekat dengan ekuator gitu. Sehingga kontribusi cuaca dalam hal ini sangat-sangat dominan gitu. Bisa dikatakan kalau dalam estimasi kasar saya 80-90% trigger dari kejadian yang begitu katastrofik ini adalah dari faktor cuaca yang tadi tergolong sesuatu yang hampir mustahil terjadi. Oke, cuaca yang hampir mustahil untuk terjadi, begitu ya Prof. Ya, kita akan meminta konfirmasi terlebih dahulu ya ke Pak Guswanto. Kalau dari pandangan maupun juga penilaian BMKG, Pak, apa betul berkaitan dengan dua faktor unusual dari event ini yang kemudian ini menjadi faktor utama terjadinya banjir bandang di Sumatera dan juga Aceh ini? Ya, betul Tiara. Jadi gini, kalau dari sisi operasional di BMKG, sebenarnya pada waktu itu yang aktif tidak hanya bibit siklon tropis 95B ataupun yang nanti lahir menjadi siklon tropis Senyar. Tapi ada hal yang lain yaitu monsun Asia yang sudah menguat ya. Nah, kemudian disampaikan tadi oleh Bu Erma terkait energi uap itu memang betul bahwa di Selat Malaka itu sedang panas ya kondisinya, dan suhu permukaan lautnya itu lebih besar dari 28 derajat Celcius, sehingga pada saat energi Coriolisnya itu tidak dapat, namun dia mendapat dorongan dari angin monsun Asia dari Siberia ya, itu cukup kuat. Dan kita tambahkan juga terkait gradien suhu pada kedalaman sampai 50 itu bisa menghasilkan energi laten, sehingga inilah yang walaupun kecil tapi dia menambah angin monsun utara ditambah angin timuran dari ekuator, itu membuat spin up lokal ya kecil. Namun memang kalau kita lihat dibandingkan siklon tropis yang Fame tahun 2021 ini masih tergolong kecil yang ini, yang Senyar ini dibandingkan yang Fame ya.
Kalau kita lihat, boleh saya sampaikan, Fame pada waktu 2001 itu dia tumbuh di 1,5 derajat lintang utara, ya. Namun yang saat ini itu hampir plus minus 4,5 sampai 5 derajat lintang utara. Namun mengapa dampaknya begitu dahsyat? Karena terletak daerah-daerah itu terletak di pusarannya, sehingga ini akan menimbulkan yang besar gitu loh dampaknya, kerusakannya. Pada saat pembentukan saja sudah terjadi hujan ya di Langsa itu sampai 291 kalau tidak salah tanggal 25 ya. Nah, kemudian ditambahkan lagi BMKG juga mencatat curah hujan itu terus meningkat, termasuk di Malikul Saleh itu mencapai 311 mm per hari. Nah, hal ini dari sisi penyebab yang tropical cyclone Senyarnya. Namun apabila menjadi bencana memang harus dikombinasikan dengan lingkungan. Prosentasenya tadi kurang lebih mungkin kalau Bu Erma sudah menghitung ya seperti itu kurang lebih. Demikian Tiara. Baik, kami ke Pak Trubus ya. Pak Trubus, sebenarnya kalau kita lihat dampaknya ini cukup luar biasa begitu ya. Yang saat ini sedang disoroti adalah berkaitan dengan penetapan status bencana nasional. Nah, ini apa yang seharusnya dilakukan sebenarnya oleh masyarakat terdampak, terutama juga untuk pemerintah kita di daerah mereka masing-masing. Tapi dijawab usai jeda, Pak Trubus, kami akan kembali saat lagi untuk Anda pemirsa.